Wes stres Udin niki. Oh iya. Makanya yang namanya jadab itu artinya gila. Sebelum sampean ngatain saya gila, saya sudah menamakan nama saya Gila. Samsudin Gila. Oh, tenan. Iya. Makin gila ya, Din. Sebelum sampean mengatakan saya gila, saya sudah menamakan diri saya itu gila. Tahu nggak artinya jadab? Jadab, tahu nggak artinya? Artinya itu ya gila. Oh, tenan. Iya. Aduh, lucu ini. Suka saya dengan orang ini. Aduh. Oh, tenan. Semua hal bisa dilogikakan, sayang. Ada yang nyata, ada yang gaib. Kalau semua hal harus dilogikakan, orang bisa nggak beragama. Ini yang paling bahaya. Bagaimana ketika seseorang berbicara tentang malaikat? Kita orang muslim percaya tentang malaikat. Apakah disuruh membuktikan malaikat seperti apa? Di dalam Al-Quran ada yang namanya jin, yaitu di surat An-Nas, yang intinya bunyinya bahwa tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Yang intinya bunyinya bahwa tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Apakah di situ juga harus membuktikan jin itu? Yang intinya bunyinya bahwa tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Apakah di situ juga harus membuktikan jin itu? Saya nggak mencari ketenaran, saya nggak mencari keartisan, saya nggak mencari kepularitasan apa sih? Nesu-nesu kok cepet tua. Oh, tenan. Kalau sama nesu-nesu. Iya. Mau. Sebelum sampean ngatain saya gila, saya sudah menamakan nama saya Gila. Samsudin Gila. Iya. Aduh, lucu ini. Suka saya dengan orang ini.
abbiamo Svinenzione. Come mi servo fit ambiaran kau nih. Papa Cid lagi. Bibi Perana Jason. Ganarar Muna Dasulan Iswek lagi. Leman Bongsu. Sony Kumis. Yudi Barana. Tianangin. Sony Kumis lagi. Dalam Al-Quran ada yang namanya jin, yaitu di surat An-Nas, yang intinya bunyinya bahwa tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Yang intinya bunyinya bahwa tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Oh, tenan. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Aduh, lucu. Ini kita pengen ngomongin tentang dukun berkedok agama. Iya. Jadi gini, ustadz itu bahasa Arab, artinya guru. Sebetulnya kalau di Arab sana tuh orang ngajar di sekolah tuh dipanggil ustadz, biasa aja ustadz. Cuman di Indonesia ini ustadz ini dianggaplah orang yang berilmu lah, orang berilmu. Kalau kiai itu bagi orang Jawa itu memanggil ulama besar yang memiliki pesantren itu kiai biasanya. Dia punya pesantren. Yang punya pesantren? Ya, dia punya masalah, punya umat lah, dipanggil kiai. Ustadz tuh di bawah kiai lah sedikit. Nah, Ustadz di bawah kiai, oke. Jadi kalau orang udah dapat kiai itu biasanya memang udah diakui lah kemuliaannya dia. Nah, terus kalau Gus itu biasanya anaknya kiai dipanggil Gus. Oke, saya pernah dengar itu. Sebelum ketemu dengan Kang Udin kemarin saya ada baca. Iya. Jadi kalau Gus itu anaknya kiai, dipanggil nanti Gus. kalau suatu hari Gusnya itu kiainya Gus ini akan menjadi pemilik pesantren, jadi kiai dia seperti itu ya. Yang hari ini persoalannya orang bukan ulama, ngaku ulama. Orang bukan Gus, ngaku Gus. Oke. Jadi ini seleksi alam sebetulnya. Yang salah ini kan orang memanggil diri dia kiai. Dia mengkiaikan dirinya. Dia mengustadkan dirinya. Dia mengguskan dirinya. Jadi saya tanya sama guru saya, di Indonesia ini sebetulnya yang boleh dipanggil ustadz, yang boleh dipanggil kiai itu siapa? Terus kata guru saya, dia bilang orang yang bahasa Arabnya lebih fasih dari bahasa Indonesianya. Orang kalau nulis Arabnya lebih lancar daripada nulis Latinnya. Jadi kalau kita berikan kitab kepada dia bahasa Arab, dia bisa baca, terjemahkan, dan tafsirkan. Itu ulama. Oke. Kalau kita bukan seperti itu, maka kita bukan ustadz. Berarti kamu bukan dokter, kamu nggak boleh kasih resep. Gitu loh. Jadi kalau di Indonesia ini kan yang boleh menulis resep kan dokter saja. Oke. Teman saya jualan obat, tapi dia bukan dokter, masuk penjara 12 tahun. Enggak juga sih sebenarnya. Kang Udin itu ngeresep juga deh. Tapi itu melanggar hukum, itu nggak boleh. Iya benar. Nah, jadi orang yang tidak tahu posisi dia di mana. Sebetulnya letakkan diri kita sesuai posisi aja. Kalau dai semua orang boleh buat, ya. Tukang potong rambut boleh buat, tukang ojek boleh buat, sapu jalan, semua orang boleh buat. Presiden, gubernur boleh, semua boleh mengajak. Kan ngajak itu kan ayo gitu. Kan gitu aja. Tapi kalau mengajar, dia berfatwa, ini boleh, ini haram, ini itu tuh kerjaannya ulama. Oke. Maka orang yang bukan ulama dan kemudian dia merasa jadi ulama, ini sebuah kekeliruan yang fatal, yang besar. Dia nggak bisa baca Quran, kemudian tiba-tiba dia baca ayat Al-Quran, kemudian salah bacaannya. Itu kan menyakiti hati orang-orang yang pandai baca Al-Quran. Nggak main-main, ayat Al-Quran itu satu huruf salah, ataupun makhrajul hurufnya salah, itu artinya beda. Iya, oke. Artinya beda. Jadi itu baru baca, belum lagi tafsirnya. Belum tafsirnya. Jadi makanya kalau dengar saya ceramah ya, saya tuh membaca ayat yang betul-betul sudah ditafsir sama ulama. Maksudnya saya sudah betul-betul tabayun, ini ayat ini benar dan didengarkan bolak-balik dan dikatakan sama guru saya, sahih, betul. Saya baru berani sampaikan. Karena kadang-kadang kita baca menurut kita itu, tapi ternyata salah. Oke. Karena ilmu Al-Quran dalam, Dr. Richard ya. Jadi nggak semua orang tiba-tiba bisa instan jadi ulama. Tapi mu'alaf jadi da'i boleh, dia bisa menceritakan pengalaman hijrahnya. Dan hari ini saya akan putarkan videonya. Iya. Mohon Ustadz Dery memberikan sedikit wejangan. Apa sih benar atau salah sih sebenarnya yang disampaikan? Boleh yang mana? Tadi yuwaswisu fi syuduri nasi minal jinnati wan nas. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jalan masuknya yuwaswisu fi syuduri nasi minal jin waswas. Ini di dalam agama saya, makanya Oke. Benarkah apa yang disampaikan oleh Kang Udin? Itu tanya sama anak SD. Anak SD katakan salah. Anak SD pun juga tahu. Ya, anak TK pun katakan salah. Itu tuh surat terakhir di Al-Quran, surat An-Nas. Suratnya salah satu surat yang paling pendek. Oke. Jadi satu dunia orang Islam hafal surat itu. Oh ya. Iya, dan artinya itu salah. Jadi suratnya salah, cara artinya
Cara bacanya salah juga? Ya, yang dia baca itu surat An-Nas, tapi cara bacanya salah. Cuman yang dia terjemahkan surat Al-Zariyat. Oh. Ya, yang tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah itu ayatnya bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ayatnya. Oke. Kalau yang dibaca tadi itu bisikan dari minal jinnati wan nas. Yang ada di hati, was-was yang datang di hati manusia itu minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan manusia. Jadi jin manusia ini dua makhluk Allah yang berbeda dimensi. Kita nggak saling lihat. Jadi kalau orang bilang aku lihat jin, bohong itu. Gimana bentuknya jin? Tapi dia bukan cuma bisa melihat jin, Nangkap jin. mindahin jin pun juga bisa. Itulah. Jadi kadang-kadang banyak orang berdusta. Kan itu nggak bisa dibuktikan secara sains. Buktinya mana coba? Tapi coba aku bisa ya. Tapi katanya ini begitu saya ngomong seperti itu, dia akan menjawab inilah perbedaan al-hikmah dengan sains. Jadi gini dok. Ini banyak. Aku tuh udah banyak bergaul dengan orang-orang yang memang kerjanya cari duitnya di sana. Terus tuh. Ya, dok, sebentar ini ada penampakan. Kan kita nggak bisa buktikan. Dan orang harus percaya dengan pakaian kita seperti ini. Saya secara personal fine ya, sama beliau nggak ada masalah. Cuman ketika sudah mulai menunjukkan kesaktian, padahal itu tipu, padahal itu trik. Nah, bagi saya ini harus diluruskan, karena ini pembohongan publik. Ini akan banyak orang-orang yang tidak terpelajar. Makan orang, maaf ya, orang yang tidak terdidik ini kan lebih banyak daripada orang yang terpelajar. Buktinya sampai hari ini pun masih ada orang yang datang berobat ke dia. Dok, ini fenomena dari dulu. Di dalam Islam itu ulama sejak dulu berjuang untuk melawan ini. Cuman asbab pesulap merah bikin konten, akhirnya semua dukun-dukun kepanasan kan, marah kan. Karena rahasianya dibongkar. Ini mengganggu profesi mereka, mengganggu dapur mereka. Penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama dikarenakan ain. Ain itu pujian yang tidak menciptakan asma Allah. Contoh, ketika biasanya orang Jawa, ini berhubungan dengan orang Jawa ya, masa orang Jawa. Kalau anak seneng makan jangan diomong, nanti kalau diomong jadi nggak doyan makan, seperti itu. Oke. Nah, itu yang disebut dengan penyakit ain. Yang kedua, penyakit non medis karena ketempelan. Suatu penyakit menempel karena kesalahan di dalam diri orang ini. Contoh, di agama kita itu dilarang kalau habis makan kita langsung tidur. Itu dilarang. Oke. Jadi ketika kita habis makan itu disuruh untuk duduk dulu. Karena kita ngobrol-ngobrol dulu, nanti baru tidur. Nanti tidak boleh langsung tidur. Di agama kita juga dilarang ketika kita bangun tidur itu melakukan hal-hal yang lain kecuali cuci tangan dulu. Itu diajarkan oleh baginda Rasulullah. Yang kedua, yang ketiga diajarkan untuk ketika bangun tidur itu minum air putih dulu. Jangan memakan sesuatu hal yang lain kecuali minum air putih dulu. Itu diajarkan. Dan yang satunya lagi sihir ya, kalau nggak salah Hans ya, dia masukin ya. Benar nggak apa yang disampaikan oleh... Nggak ada benarnya. Ya kayak ain itu kan memang kalau dalam Islam kita nggak boleh punya, jangan kan orang punya kendaraan dipuji, wah keren kali mobilnya. Biasanya itu kena penyakit, mobil itu bisa tabrakan, bisa kebakaran. Itu keyakinan dia orang-orang beriman ya. Maksudnya untuk memuji sesuatu itu mesti ada Masya Allah. Anak kita cantik, Masya Allah cantik sekali anaknya. Bapak, Masya Allah. Libatkan Allah dalam setiap pujian. Jadi kalau muji nih keren banget, dokter nih ganteng kali nih dokter nih. Nah, itu lama-lama gitu. Kalau nggak pakai Allahnya, nah itu biasanya ada aja masalah penyakit. Dan saya pernah punya pengalaman itu. Saya dulu pernah punya satu mobil ya. Punya mobil, itu mobil kita puji-puji. Memang nggak lipat, ini keren kali nih mobil nih. Tiba-tiba mogok dok. Tiba-tiba itu mobil mogok dan kita istighfar satu mobil, minta ampun ya Allah, ya Allah. Tiap pujian itu libatkan Allah. Istri cantik Masya Allah, rumah kita bagus Masya Allah, Alhamdulillah. Nah itu dalam agama Islam diajarkan seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terjadi itu kecuali atas kehendak Allah, izin Allah. Jadi kalau kita diberikan Allah nikmat, tapi Allah nggak dipuji, ya. Contoh banyak orang dikasih kacamata, yang dipuji yang ngasih kacamata, yang ngasih mata nggak dipuji. Nah maka Allah kalau marah pun Allah ya wajar lah. Ya, gua kok nggak dipuji, kok nggak dipuji kan yang ngasih kacamata dipuji mata. Itu kacamata nggak ada gunanya kalau nggak ada aku, nggak ada mata kan. Nah jadi penyakit itu biasa datang gara-gara ain itu ada. Nah, jadi hati-hati nih teman-teman ya, yang muslim ya, kalau memuji anak, memuji apa saja, libatkanlah Allah. Alhamdulillah. Gini dok, penyakit ini kita harus yakin ya. Memang kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah. Jadi kita bilang sakit datang dari Allah, itu nggak boleh. Memang hakikatnya sakit itu Allah yang memberikan penyakit.
Dan Allah yang menyembuhkan, kan? Dokter nggak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Betul. Nah, obat nggak bisa menyembuhkan tanpa izin Betul. Allah. Itu Perantara kita. ya, ini asbab. Kalau di dalam Islam itu diajarkan ya, la natrukal asbab walakin natruk al yakin alal asbab. Itu bahasa Arab. Artinya bukan meninggalkan perantara, tapi meninggalkan keyakinan kepada perantara. Semakin sungguh-sungguh kita berobat, semakin yakin kita Allah yang menyembuhkan. Oh, Kalau dokter ya, tersebut. kalau dalam bahasa tauhidnya itu, nah, boleh kalian di yang nonton ya, tulis di kolom komentar. Ini penting soalnya. Ini banyak orang Islam pun tak paham. Meninggalkan asbab itu haram, yakin kepada asbab syirik. Ini halus nih. Maksudnya gimana? Ya, meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Contohnya dokter lapar. Terus dokter bilang yang ngasih makan, kenyang kan Allah, saya nggak makan. Oke. Terus tiba-tiba lemas, mati nggak makan, berdosa, bunuh diri. Oh, oke. Tapi ketika kita lapar, kita ingat makanan dan kita makan, itu syirik. Kita yakin makanan yang menghilangkan lapar. Oh, oke. Jadi semakin sungguh-sungguh kita bekerja, berikhtiar, semakin yakin kita Allah yang memberi rezeki. Oh, oke. Nah, jadi meninggalkan pekerjaan itu haram, berdosa, tapi yakin dengan pekerjaan syirik. Dosanya lebih besar. Jadi siapa yang ngasih rezeki, dokter? Allah. Tuhan. Iya. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Asbab itu perantara. Hari ini kan orang yakin itu. Sebetulnya yang dilarang, yang dilawan di Indonesia itu, yang dilarang itu kan perdukunan itu kan santet, dukun tenung, tukang ramal, itu yang dilarang kan. Semua agama melarang itu kan. Siapa yang bertanya ke tukang ramal 40 hari nggak terima amalannya. Kenapa dukun dibilang orang pintar? Karena yang datang orang bodoh semua. Buktinya sekarang dukun-dukun protes kan, laporin pesulap merah gara-gara dia sepi job kan. Kalau dia memang pintar pelaris kan, dia lariskan dirinya dia sendiri. Betul. Ngapain dia ngelaporin polisi, santet aja itu sulap merah tuh. Ya. Jadi gini loh, Dok. Kita ini ya, Masya Allah ya, orang beragama. Ya, mungkin sekarang ya kita dalam dua frame. Sebetulnya agama kita agama samawi sama ya. Kristen, Islam itu Tuhannya sama. Allah itu bacaannya cuma beda bacaan aja. Tapi Tuhan itu nggak satu, pasti satu aja. Nggak mungkin dua. Kalau dua pasti ribut. Saya percaya. Pasti berantem. Saya percaya sekali itu. Jadi Cara memandangnya yang berbeda kalau menurut saya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita di Islam memanggil Allah Subhanahu wa taala, itu menghantarkan nabi-nabi, mengabarkan tentang tauhid itu. Jangan kamu meminta kepada selain aku, kata Allah. Jangan berharap kepada selain Allah. Jangan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu kan tauhid, Bang. Maksudnya ini, kalau kita yakin satu dunia mau bunuh kita, tak akan mampu tanpa izin Allah. Satu dunia mau selamatkan kita pun tak akan mampu tanpa izin Allah. Mantap. Ini harus yakin. Pernah dengar dokter pasti di Bible ada kisah Nabi Ibrahim Ada. yang dibakar. Ada. Nah, itu ketika Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud, la'natullah alaih. Itu yang datang menawarkan bantuan puncaknya siapa? Jibril. Ketika malaikat Jibril datang, kan Jibril itu bertanya sama Allah. Dia katakan, kenapa engkau panggil Ibrahim itu Khalilullah? Gelarnya dia kekasih Allah. Jadi malaikat Jibril itu heran kenapa Nabi Ibrahim itu gelarnya kekasih Allah. Maka dites lah. Kata Allah, turun kau kepada Ibrahim biar kau tahu kenapa dia aku panggil kekasihku. Jadi ketika api sudah mulai menyala, ketakut bergemuruh penduduk langit semua. Kemudian Jibril turun. Bertanya, Ibrahim, kau minta tolong sama aku bantu. Aku padamkan api ini. Kan gitu kan? Semua kita tahu cerita itu. Di Yahudi begitu ceritanya, di Nasrani begitu ceritanya. Terus apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Allah bagiku sebagai penolongku. Maksudnya, ini pelajarannya apa? Jibril dinafikan. Ini kok ke dukun kita minta tolong? Itu malaikat Jibril dong. Kita suruh nafikan. Aku ada Allah, nggak perlu aku engkau, wahai malaikat. Aku nggak perlu bantuanmu, aku perlu Allah saja. Nah, sekarang kita punya doa. Kenapa nggak doa, ya Allah sembuhkan aku? Maka orang datang berobat kepada ulama, itu dia sembuh berkah doanya, berkat doanya ulama. Nah, jadi apa yang dipertontonkan hari itu sebuah pembodohan. Nah, makanya harus ada edukasi dari pesulap merah itu. Rakyat Indonesia jangan kau bodoh-bodoh tertipu. Apa yang ditontonkan itu konten. Itu YouTube itu mau cari AdSense, jadi ini semua cari followers. Tinggal sekarang dari pihak beliau mengakui itu saja, selesai, kita close case. Kalau dia mengaku aku bisa, itulah Dajjal itu namanya.
Oh, oke. Nah, Dajjal itu bilang, ikut aku selamatkan aku. Dia punya, Allah beri kesaktian yang dahsyat, bahkan menghidupkan orang mati, dibelah orang hidup. Itu penipuan. Iya. Kan udah ditantang, Deddy Kobuzer kan, Om Deddy bilang kan, aku tutup channel YouTube kalau itu betul. Ditutup hampir 20 juta subscriber, ditutup katanya. Orang kalau berilmu tuh semakin berisi, seperti Pak Adi, semakin merunduk. Bukan angkuh, sombong. Jadi, kata guru saya bilang, letakkan dirimu di bawah rumput, nak. Rumput kan di bawah lagi. Jadi, kau hinakan dirimu sehina-hinanya sampai tak ada lagi orang menghinamu. Jadi kalau orang, dia bukan dokter, terus dia melakukan pengobatan, dan dia apalagi dia tidak dapat izin, itu ilegal. Nah, saya memandang ini sebuah kebaikan dari Allah dengan adanya Mas Samsudin ini. Jadi bangsa Indonesia teredukasi. Nah, sekarang buktinya kan dukun-dukun yang suka ngerjain orang, ngabisin. Ini kan kejahatan. Orang sakit, duitnya diambil. Dan ini kezaliman yang luar biasa. sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Iya, jadi kalau sebetulnya memang harus ada orang yang serius melaporkan ke pihak yang berwajib ya. Dan ini diusut. Kalau ada orang dirugikan secara finansial ya. Kalau kita mungkin dirugikan secara pikiran kita aja waktu kita terganggu dengan adanya konten-konten yang ngaco. Tapi kalau konten-konten yang menghibur dan nggak ada masalah dong. Kita perlu, Indonesia ini perlu kan apalagi yang suka-suka mistik kan, mandiin kuntilanak kan, nyampoin Genderuwo kan. Itu tuh kan nangkap pocong gitu. Itu kan kita tahu itu edit settingan semua, itu konten buat menghibur kan. Dan ini kan sampai detik ini belum mengaku. Dia masih mengatakan kalau dia itu punya maunah. Dia punya ilmu hikmah, punya kitab-kitab yang dibaca, dan masih ada orang-orang yang mengikuti dia. Jadi habis dari ini kayaknya saya harus datang ke MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan MUI yang harus turun tangan menegur dia. Oke. Kalau perlu memberikan sanksi. Nah, karena saya bukan ulama kan, saya tidak punya wewenang untuk itu. Dan Sunan Kalijaga sebagai lawyer, dia sudah mau melaporkan juga, sudah ada laporan-laporan yang masuk, orang yang kehilangan, orang yang ditipu lah secara finansial. Dan ini Mas Udin harus cepat-cepat bertaubat dan minta maaf sebelum kasus ini semakin serius gitu. Sekarang orang masih bawa bercandaan aja. Bawa bercandaan. Iya, serius. Tapi kalau ini udah jadi serius, dia akan pakai baju orange dan akan menangis selama. Ini nggak main-main. Iya, oke. Karena ini masalah pidana hukum, penipuan. Apa yang benar ya Ustadz ya? Nggak boleh dok, ini fatal dok. Yang dilakukan sama beliau ini fatal. Saya melihat ya dari konten aja, saya nggak tahu real life-nya gimana ya. Cuman yang dia syutingkan itu banyak sekali yang melanggar, banyak sekali yang nggak masuk akal, dan itu udah dibongkar kan. Mesti kalau udah dibongkar kan mesti minta maaf, sorry ya ketahuan bro, minta maaf. Oh kamu ketahuan, mendingan minta maaf aja kan gitu kan. Aduh ketahuan gitu. Tapi ini malah ngeyel. Jadi tetap membela diri. Memang sulit untuk menyalahkan diri sendiri, itu sulit. Kalau menyalahkan orang lain nggak perlu belajar, anak kecil juga bisa kan. Tapi untuk menyalahkan diri saya, itu perlu pengorbanan.